Kita mulai Bu, silakan Bu. Sudah ya? Udah, Bu. Udah direkam. Oke, Ibu. Jadi buka Qurannya, Bu. Buka Qurannya, Ibu buka sekali aja gitu, ya. Kemudian, surat apa, Bu? Ibu dapat surat apa? Surat Al-Imran, Bu. Surat Ali Imran. Ayat, Ayat yang ke-17. ayat Berapa, Bu? ke-17. Oke, Ibu, silakan dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa utul ilmi qaima wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna dina indallahil Islam wa makhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan. Ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha syari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manit taba'an wa qul lillazina utul kitaba wal ummina wa qalu wa qul lil
wallahu basyirum bil ibad. Innal ladzina yakfuru bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna allazina ya'muruna wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan nas. Sudah Bu, sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Oke Bu. Eh, Ibu, Ya, Bu Juli, ya Bu. sediakan kertas. Kemudian Ibu tulis Qul a'udzu birabbin nas. Ibu, Ya Bu. kertas sama spidol. Binas. Halo? Subhanallah. Udah Bu. Ibu tulis Qul a'udzu birabbin nas. Pak, Ini aja Bu ya. ya coba diangkat Bu. Ya, Tulisannya udah betul Bu, cuman nggak nampak saya Pak, sinyalnya lagi jelek. eh, Sinyal di saya lagi jelek, nggak nampak gambar videonya. nampak, saya nampak Pak. Tulisannya sudah betul, sudah Udah, Bu. bisa, Oke. meskipun ada belum apa. Sudah Bu Juli, sudah. Ya, Pak. Oke. Bapak Jadi lanjut dulu Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Juli Naryuli, ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar dengan jelas? Jelas Pak. Jelas. Oke, baik. Bu Yuli ya. Bu Julinar Ibu- aja Pak. Itu tadi itu Ibu Julinar. Juli ya. Julinar. Pak. Julinar. Oke, Ibu Julinar mengajar di SD atau di MI atau di apa? Di SD Pak. Di SD ya. Ya. Di SD. Sudah berapa lama Ibu mengajar
menjadi guru apa? Saya dari tahun 2007 Pak, udah mengajar. Ibu menjadi guru apa? Guru PAI Pak. Guru PAI. Ya, tapi Oke. belum pegawai Pak. Masih guru. Tidak ada masalah. Ya. Untuk jadi guru kan tidak mesti pegawai kan? Iya Pak. Oke. Ibu mengajar mata pelajaran PAI PAI. Di kelas berapa, Bu? di kelas 2 Pak. Kelas 1 Kelas sama 2. 2. Kelas 1, kelas 2, Bu ya. Oke. Baik, Bu. Selama Ibu mengajar atau menjadi guru yang usianya sudah lama lah kalau kita katakan. Ibu berapa kali ada mengikuti pelatihan tentang kurikulum baru, kurikulum Merdeka ini, Kumar atau Kurma ini? Ya Pak. Selain PPG, Ibu pernah mengikuti pelatihan selain di PPG? Pernah Pak. Pernah. Artinya sebelum Ibu ikut PPG, Ibu sudah tahu Kumar ya, atau kurikulum Merdeka ya? Iya Pak. Oke. Baik, Ibu ketika mengajar sudah menggunakan kurikulum Merdeka Ya, di sekolah Ibu? Udah Pak. Udah. Berarti Ibu membuat modul ajar versi kurikulum Merdeka ya? Iya Pak. Kumar itu ya. Oke. Saya lihat misalnya di sini ada modul ajar yang Ibu kirim, Ibu upload di LMS itu. Oke, bisa Ibu jelaskan sedikit tentang modul ajar yang sudah Ibu kirim ini? Isinya apa saja item-itemnya? Ya Pak. Silakan Bu. Itu kan tentang apa? PBL ya Pak ya? Apa? PBL Pak kan? Di dalam. Iya, terserah. Pokoknya modul ajar Ibu yang Ibu share di sini. Iya, itu ada kegiatan pendahuluan ya Pak kan? Ada Terus? tujuan pembelajarannya, ada materinya juga. Itu Pak, ada kegiatan inti, penutupnya Pak. Kemudian sekalian apa? Asesmennya tuh Pak. Asesmennya, oke. PPRM-nya di mana? PPRA-nya Pak. PPRA-nya PPRM. Tapi di sini profil pelajar Pancasila aja yang Ibu buat. Kalau versi yang Ibu ikut memang nggak pakai Rahmatan lil Alamin tuh? nggak ada Pak, karena kami di SD Pak. Oh, Ibu di SD. Jadi selama ikut, Ibu tidak menggunakan modul ajar yang diajarkan di PPG itu ya? Ibu pakai yang SD yang Kemendikbud punya ya? Iya Pak. Oke, Bu, coba Ibu peragakan tentang kegiatan awal, ya, kegiatan awal Ibu membuka kelas mengajar. Coba praktekkan sekilas lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baiklah anak-anak ibu semua, sebelum ibu memulai pelajaran, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahmi. Amin. Baiklah anak ibu semua, siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua ya. Nah, materi hari ini yang akan ibu sampaikan yaitu Nabi Muhammad SAW adalah teladanku. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi seluruh umat manusia. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Nah, ibu punya gambar, ya. Nah, ada 4 gambar ya. Nah, sekarang anak ibu perhatikan dulu gambar yang pertama. Nah, gambar yang pertama ini
menceritakan tentang apa? Ya, menceritakan tentang anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Nah, lalu coba kita lihat di gambar kedua. Nah, apa yang terjadi ya? Nah, ada seorang anak yang sedang menemukan uang di halaman sekolahnya. Nah, kira-kira dibawa kemana ya uang itu? Nah, coba kita lihat ya. Nah, oh ternyata di gambar ketiga ini dia memberikannya kepada ibu guru. Nah, lalu Oke, sudah Bu, sudah cukup. Oke, Ibu kenapa menggunakan gambar? Kenapa Ibu tidak pakai teknologi informasi seperti video atau link YouTube untuk lebih menarik perhatian? Nah, karena kan kalau di modul ajar ini kan diharapkan misalnya tercover teknologi informasi dan komunikasi. Jadi si guru dalam modul ajar itu mencantumkan seperti misalnya apa link YouTube atau Google Drive atau apalah. Tapi di modul ajar Ibu ini kayaknya tidak ada itu. Ibu hanya menggunakan apa media apa di sini juga tidak. Di mana Ibu cantumkan? Sekali ngomong itu. Ngomong sendiri gak kedengeran? Tuh ada matiin. Nah, Ibu gunakan. ya Pak, Ibu menggunakan teknologi informasi dalam pembelajaran Ibu? Baru saya matiin. Tidak ya kayaknya ya. bisanya saya di sekolah pakai Infokus Pak. Enggak, itu kan terlihat di modul ajar Ibu. Oh, iya. Jadi di sini tidak disebut-sebut itu. Kenapa Ibu enggak cantumkan misalnya mencantumkan link YouTube atau apa? Kemudian itu kan nanti bisa di Ibu pakai laptop. Pakai Pak. Kalau ada link itu dicantumkan di modul ajar, itu kan dinampakkan misalnya video itu kepada siswa. Ya. Jadi nanti saya sarankan nanti ikutlah kalau memang diwajibkan modul ajar di SD, ya nanti ketika Ibu mengajar di SD berarti ikut pola itu. Tapi kalau untuk misalnya PPL, Ibu sudah PPL belum ya? Belum Pak. Nanti coba akomodasi modul ajar versi PPG lah, ya. Ya Pak, insya Allah. Oke, baik. Baik, kemudian Ibu ada mengupload PTK di sini? Ada Pak. Ada ya. Ibu menulis PTK tentang apa? Judulnya Pak ya. Penelitian hasil belajar materi Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan metode bercerita pada siswa kelas 2 SD Negeri 30 Sabang. Oke, Ibu menggunakan metode bercerita. Kenapa Ibu menggunakan metode bercerita? Kira-kira apa keunggulan metode bercerita dibandingkan? Ya, bukankah ada model pembelajaran atau metode pembelajaran yang terbarukan sekarang? Karena Pak kan, saya kan ngajar kan di daerah perkampungan Pak. Jadi kan anak-anak tuh kalau saya suka mengajarnya bercerita tentang kisah-kisah Nabi itu menarik Pak, saya perhatikan. Tapi kan karena saya belum begitu pintar menggunakan aplikasi kayak seperti sekarang nih Pak, kan nanti akan saya belajar gitu. Ya, berkaitan dengan metode itu kan nggak mesti pakai aplikasi. Kan sekarang ada model pembelajaran yang banyak sekali ya, variasi. Ada joystick, ada macam-macam lah itu kan. Ya, itu kan. Jadi Ibu kenapa tidak mengikuti itu? Belum pintar Pak menggunakan joystick itu. Lagi belajar juga Pak. Belum ya? Belum pintar. Kemarin ada diajarin juga Pak kan, cuman karena sekilas Pak kan. Waktunya singkat, waktu diajarin
sama Bu Eva kan. Hmm. Cuman belum gitu kali pandai Pak, harus banyak-banyak belajar lah. Oke, Bu, bisa diceritakan apa komponen ini kan baru proposal ya PTK-nya. Iya Pak, PTK-nya proposal baru ya. Belum penelitian ya. belum. Oke, Penelitian ya. isi komponen dari proposal Ibu itu apa saja isinya? A, B, C-nya itu apa? Itu tentang identifikasi masalah ya Pak ya. Ya terserah proposalnya Ibu. Kan kalau yang buat Ibu Iya, proposalnya. Silakan. tentang identifikasi masalah Pak. Di dalamnya Pertama identifikasi masalah, kedua kemudian pengumpulan informasi-informasi ya kan? terus yang ketiga Yang ketiga apa namanya, pengembangan hipotesis Pak. Ada hipotesis di PTK? Cuman di ini aja Pak. Nggak saya ini kali, ada glaserium juga Pak kan, salah saya tadi. Enggak. Berarti Ibu ini enggak buat sendiri ini proposal PTK-nya kayaknya. Buat sendiri Pak, cuma nggak ingat. Buat sendiri Pak, tapi nggak ingat. Enggak, kalau buat sendiri kan garis-garis besarnya ingat misalnya. Kan di apa di sekolah Ibu pernah misalnya sebelum ikut PPG pernah melakukan PTK? Enggak Pak. Enggak. Jadi PTK itu baru dikenang selama kuliah dulu. Ya Pak, Selama kuliah Ibu lulusan apa? saya lulusan Umuha Pak, Muhammadiyah. Enggak, selama kuliah dulu diajarkan PTK? PTK kami nggak ada juga Pak. Ada juga ya. Hanya di PPG ya baru Ibu kenal ya. Iya, di PPG Oke, kan baik. saya baru tahu. Mudah-mudahan dengan Ibu mengenal atau diajarkan tentang PTK di PPG ini, jadi Ibu nanti PTK itu kan berguna bagi guru untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, ya kan? Nah, itu semestinya lah guru itu menggunakan PTK melakukan penelitian untuk memperbaiki kinerja kelas. Ya. Oke. Itu setelah mengaji. Ibu belum upload ya datanya. Saya mau lihat PTK-nya nggak muncul sini. Ibu belum upload data yang ke link kemarin ya? Udah saya upload Bu. Nggak PTK-nya muncul nggak ada kan? kayaknya Bu, ya? Nggak masuk. Harusnya kan masuk Bu. Kalau Ibu bilang udah. Kemarin udah saya perbaiki Bu kan, saya masukin PTK. Nah, nggak ada nih. Nggak ada nama Ibu. Nama Ibu Julina kan? Iya Bu. Ya, kita mau ngecek nggak ada Ibu. Kalau Ibu nggak masukin. Yang ada PBL. Jadi, PBL nggak nyambung ceritanya Pak ya. kemarin saya ada masukin PBL Pak, PTK sama P5. Ibu. Jadi kenapa? yang Kemana di- larinya itu? Kok nggak masuk? Coba nanti saya Ibu cek. kan uploadnya di LMS. Kami minta di Google Form. Oh. Iya, Kalau Bu. yang Ibu upload di LMS, kami cuma bisa buka satu. Yang PBL itu doang. Oh, iya. Yang PTK Ibu P5 PPLA nggak bisa kami nilai. Jadi ini kami nggak bisa menilainya. Saya kan lagi buka-buka nih. Jadi gimana Bu? Saya isi Bu. Nah, kayaknya Ibu nggak ngikutin instruksi ya. Kalau kita ngomong di grup itu nggak diikutin instruksinya ya. Oke Bu, Ibu lanjut dulu. Silakan Bu. Saya kembalikan. Kita lanjut pun nggak ada datanya di gimana ya Pak ya? Datanya nggak ada, kita mau menilai sesuai data dan fakta ya harusnya ya. Oke. Jadi Ibu, untuk P5 PPLA Ibu pakai apa? Temanya? Ya Bu. Temanya apa Bu? P5 Bu. Proyek P5-nya. Gaya hidup berkelanjutan Bu. Oke, topiknya? Topiknya tentang pembuatan ampera Pembuatan? itu. Pembuatan ampera Hah? tadi. Pembuatan ampera itu Bu dari ubi. Dari UBI.
itu wilayah sekitar Ibu itu banyak tanam ubi ya? Iya Pak, iya Bu. Sekolah juga? Iya. Di sekolah juga, di lapangan sekolah gitu ada ubi juga? Ada berapa batang Bu kan, udah mulai kami tanam. Ah, jadi itu kayak pemanfaatan lahan, Iya. lahan kosong, nanam ubi, kemudian ubinya diolah jadi ampera ya? Iya Bu. Oke. Itu sikap yang dikembangkan apa Bu, profil Pancasilanya? Sikap bergotong royong Bu. Gotong royong, 1 poin aja. Sikap Untuk bergotong kelas berapa royong. itu Bu? Ya Bu. Untuk kelas berapa? Ibu ngajar di kelas berapa? Itu kan saya kan sekarang ini Bu kelas 4 Bu. Kelas Mm-mm. 4. Itu proyek itu untuk kelas 4, keseluruhan kelas 4, atau untuk seluruh sekolah itu? Enggak Bu, untuk kelas Hah? 4. Untuk kelas 4. Kelas 4 ada berapa kelas Bu? Satu aja Bu. Oh, memang satu kelas. Ya. Kelas 1 juga satu kelas. Iya Bu. Sampai kelas 6 satu kelas. Iya Bu. Jadi itu proyek lintas mapel atau proyek PAI aja? Proyek lintas mapel Bu. Harusnya proyek lintas mapel ya. Iya. Memang udah dirancang ya. Iya, Sejak berkolaborasi kapan Bu? kami Bu. Ya Bu. Sejak kapan ini kurikulum Merdeka di sekolah Ibu diterapkan? 2024 nih Bu, kemarin tuh. 2024. Oke. Ibu pernah nggak dengar istilah pembelajaran berdiferensiasi? Pernah Bu. Apa maksudnya Bu? Pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi apa maksudnya Bu? Pembelajaran yang mau apa? Dia ada different tuh berbeda Bu maksudnya. Apanya yang berbeda Bu? Sintak-sintaknya. Bu Sabrina. Wan. Itu kok ada suara mengaji itu terekam tuh di belakangnya itu. Ya. Siapa yang sedang ngaji Bu? Itu kelas 2 Bu. Dia di sekolah Pak. Ya, Ibunya di sekolah karena kan masih jam sekolah nih. Iya, enggak Iya. Bu. Itu maksudnya kan Bu kan mahasiswa yang kelas 2 Bu, kayak yang kedua. Oh, gitu. Karena saya kan berdua sama dia sini Bu. Dia sana ujung, saya sini. Oh, gitu. Pas pula Oke. tampil sama-sama. Pas tampil sama-sama ya. Oke, nggak apa-apa. Oh, berdekatan ya. Iya, nah, Berdekatan tapi duduknya. ujung sana Bu, Pak, sebelah sana. Oke, Ibu. Kembali ke pembelajaran berdiferensiasi tadi, Bu. Jadi diferensiasi belajar itu bisa ada pada sebabnya karena apa? Pada aspek apa bisa diadakan diferensiasi belajar itu? Ingat Bu nggak? Pada minat, ingat? Iya Bu. Minat. Apalagi? Pada minat. Pada minat, pada gaya belajar. Satu lagi? Minat, gaya belajar. Habis itu Kesiapan. ya Bu, kesiapan. Kesiapan apa nih? Kesiapan siswa. Kesiapan belajar siswa. Itulah yang Ibu buat di penilaian awal kan, asesmen awal kan, yang dia pengelompokan kepada siswa yang belum siap atau butuh remedial, ya kan? Ya, Bu. Kemudian siswa normal, dia siap untuk menerima materi, dan satu lagi siswa apa Bu? Ya Bu. Satu kelompok lagi siswa apa namanya? Satu lagi kelompok lagi siswa yang Pernah dengar CIBI? ya Bu. CIBI. Cibi enggak pernah Bu. Cerdas, intelek, berbakat, apa satu lagi? Ya, nggak pernah dengar? Enggak Bu. Ibu nggak melakukan asesmen awal untuk pemetaan kondisi kesiapan belajar siswa? Lakukan Bu.
Melakukan, tapi nggak tahu istilah itu. Belum. Belum. Oke. Jadi nanti bentuk pembelajaran berdiferensiasinya bisa dalam bentuk apa aja, Bu? Tadi kan berdiferensiasi karena kesiapan belajar, karena minat, karena gaya belajar. Nanti kita bisa aplikasikan itu dalam hal apa aja? Konten, Konten. ya. Iya, Bu. Apalagi, saya ada pancing satu. Konten, apalagi Konten setiap lingkungan belajar. Apalagi Bu, ada dua nih. Saya ini. kondisi. Kondisi itu lingkungan Bu. Iya. Nah, apalagi Ibu pancingan saya nggak hanya ikap pancingan saya, ya. Terus terus Ibu waktu buat model ajar itu ada Ibu buat asesmen nggak? Ada, Bu. Apa itu asesmen Bu? Asesmen tuh penilaian. Penilaian. Ada berapa macam asesmen Bu dalam kurikulum Merdeka? Ada 2, Bu. Dua. Apa aja? Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif dan asesmen sumatif. Kalau asesmen awal itu masuk asesmen nggak Bu? Masuk, Bu. Kenapa dua? Apa nama asesmen awal Bu? Nama lainnya? Formatif ya. Diagnostik. Diagnostik. Ingat. Jadi kalau sumatif itu kapan dilaksanakan Bu? Di akhir. Di akhir Di akhir. hasil. Apa yang dinilai di situ? Ya, Bu. Pada asesmen sumatif apa yang dinilai? Hasil belajar anak yang terakhir tuh, Bu. Oke, kalau pada asesmen formatif apa yang dinilai oleh guru? Selama proses pembelajaran. Proses pembelajaran. Tujuannya untuk apa, Bu? Menilai proses pembelajaran? Untuk mengetahui kemampuan anak, Bu. Kemampuan anak di bidang apa, Bu? Di bidang Bukan ilmu. untuk melihat apakah ketercapaian TP sudah dalam prosesnya itu. Iya, Bu. Iya. Itu formatif nanti diambil nggak untuk nilai raport? Ambil, Bu. Formatif. Enggak, yuk. Mana formatif untuk feedback dan refleksi terhadap guru kan? Untuk proses pembelajaran, apa perlu perbaikan atau enggak? Nah, Ibu, padahal prakteknya udah, tapi teorinya ini harus dipelajari lagi. Iya, Bu. Insya Allah Ya, Bu, ya. pelajari, Bu. Saya baru pertama Ibu juga, setelah Bu. ini, ya, Ibu langsung upload ya datanya di link itu ya. Di link yang Ibu bagi Ya. di grup, Bu, ya. Oh, iya, itu Bu. tujuannya kami biar bisa menilai dokumennya. Iya, Bu. Karena harus kamu buka dokumennya untuk memberi nilai. Iya, Untuk Bu. P5 PPLA dan PTK, sedangkan untuk PBL kan udah ada. Iya. Ya. Oke, Bu, udah ya. Maaf, Bu, ya. Nanti saya kirim, Bu, ya. Oke. Ibu berhentikan dulu rekamannya. Ibu save, jangan hilang ya. Terima kasih banyak, Bu, ya. Sama-sama. Ini saya panggil yang berikutnya. Tunggu dulu.